Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 atas nama Rahmat Vigo Arianto. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai topik tesis dan kerangka karangan. Mari kita langsung ke pembahasan pertama. Apa itu topik? Definisi topik. Topik adalah pokok pembahasan yang akan dibahas dalam sebuah tulisan atau karangan. Topik berfungsi sebagai landasan untuk memulai penulisan dan memberikan gambaran umum secara mengenai isi tulisan secara keseluruhan. Ciri-ciri topik. Untuk umum, topik biasanya bersifat luas dan bisa dijabarkan lebih lanjut. Lalu relevansi, biasanya harus sesuai relevan dengan pembaca atau audiens yang dituju. Dan ketiga, fokus. Topik apa yang harus difokuskan untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, seperti contohnya pentingnya menjaga kesehatan mental di tempat kerja, lalu perkembangan teknologi dalam pendidikan, seperti itu. Lalu kedua, tesis. Pengertian tesis. Tesis adalah pernyataan atau klaim yang mengungkapkan sudut pandang atau pendapat penulis terhadap topik yang dibahas. Tesis berfungsi sebagai argumen utama yang akan dibuktikan atau dikembangkan sepanjang tulisan. Perbedaan antara topik dan tesis. Pertama, untuk topik adalah hal yang akan dibahas, apa yang dibicarakan. Lalu untuk tesis adalah argumen atau pendapat penulis tentang topik tersebut, apa yang ingin dibuktikan atau dijelaskan dalam topik tersebut. Cara menyusun tesis yang kuat. Pertama, tegaskan argumen utama yang jelas dan terfokus terarah. Pastikan tesis dapat didukung dengan fakta, contoh, atau data. Jangan membuat tesis yang terlalu luas atau ambigu. Selanjutnya, apa itu kerangka karangan? Definisi kerangka karangan adalah struktur yang mengorganisir ide dan argumen yang akan dikembangkan dalam tulisan. Kerangka membantu penulis untuk mengatur pemikiran secara sistematis dan memastikan tulisan tetap terfokus pada tujuan utama. Fungsinya pertama, untuk menyusun ide secara logis atau tersusun, terstruktur, lalu membantu penulis agar tidak keluar dari topik dari pembahasan, dan mempermudah proses penulisan dan revisi selanjutnya. Lalu komponen utama yang harus diperhatikan, pertama itu ada pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Itulah komponen utama dari kerangka karangan. Lalu contoh kerangka karangan, pertama itu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan itu seperti pengantar mengenai penggunaan sosial media di kalangan remaja. Lalu pernyataan tesis yang menyatakan bahwa sosial media bisa bermanfaat, tetapi berisiko bagi kesehatan mental jika tidak digunakan dengan bijak. Lalu kedua, ada isi. Manfaat sosial media, akses informasi dan pendidikan. Lalu ada dampak negatif sosial media, seperti kecanduan dan gangguan tidur. 3. Cara mengatasi dampak negatif. Pertama, penggunaan sosial media secara moderat atau berlebihan. Selanjutnya penutup. Yaitu kesimpulan bahwa meskipun sosial media dapat membawa dampak negatif, namun dengan pemahaman yang bijak, manfaat yang didapat bisa lebih besar daripada risikonya. Berikutnya cara menyusun kerangka karangan. Pertama, perhatikan, tentukan topik, pilih topik yang relevan dan menarik serta sesuai dengan audiens yang dituju.
Kedua, buat tesis yang jelas. Tentukan argumen atau pandangan yang ingin disampaikan dalam tulisan. Ketiga, rancang isi poin-poin bagi isi karangan ke dalam poin-poin yang jelas terstruktur. Keempat, urutkan poin-poin secara logis, berawal dari argumen yang paling efektif dan mudah dipahami. Kelima, tulis kesimpulan, rangkum semua kesimpulan dari ide utama dan memperkuat tesis. Keenam, mengapa topik tesis dan kerangka karangan penting? Pertama, topik itu memberi arah dan fokus pada tulisan. Kedua, tesis memberikan tujuan dan pendirian yang jelas, memberi pembaca gambaran tentang apa yang akan dibahas dan dikembangkan. Tiga, kerangka karangan membantu mengatur ide dan memastikan tulisan tetap terstruktur dan terarah. Kesimpulan, pertama, bisa memahami perbedaan antara topik, tesis, dan kerangka karangan. Itu yang paling penting untuk menghasilkan tulisan yang terorganisasi dan efektif. Lalu topik adalah bahan yang akan dibahas. Untuk tesis itu adalah klaim atau argumen utama yang perlu dibuktikan secara real, dan kalau kerangka karangan adalah rencana atau plan atau struktur tulisan. Dan menggunakan ketiga elemen ini dengan baik akan meningkatkan kualitas tulisan dan membantu penulis menyampaikan ide secara jelas dan persuasif. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 atas nama Rahmat Vigo Arianto. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai topik, tesis, dan kerangka karangan. Mari kita langsung ke pembahasan pertama. Apa itu topik? Definisi topik. Topik adalah pokok pembahasan yang akan dibahas dalam sebuah tulisan atau karangan. Topik berfungsi sebagai landasan untuk memulai penulisan dan memberikan gambaran umum secara mengenai isi tulisan secara keseluruhan. Ciri-ciri topik. Untuk umum, topik biasanya bersifat luas dan bisa dijabarkan lebih lanjut. Lalu relevansi, biasanya harus sesuai relevan dengan pembaca atau audiens yang dituju. Dan ketiga, fokus. Topik apa yang harus difokuskan untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut. Seperti contohnya pentingnya menjaga kesehatan mental di tempat kerja, lalu perkembangan teknologi dalam pendidikan, seperti itu. Lalu kedua, tesis. Pengertian tesis. Tesis adalah pernyataan atau klaim yang mengungkapkan sudut pandang atau pendapat penulis terhadap topik yang dibahas. Tesis berfungsi sebagai argumen utama yang akan dibuktikan atau dikembangkan sepanjang tulisan. Perbedaan antara topik dan tesis. Pertama, untuk topik adalah hal yang akan dibahas, apa yang dibicarakan. Lalu untuk tesis adalah argumen atau pendapat penulis tentang topik tersebut, apa yang ingin dibuktikan atau dijelaskan dalam topik tersebut. Cara menyusun tesis yang kuat. Pertama, tegaskan argumen utama yang jelas dan terfokus terarah. Pastikan tesis dapat didukung dengan fakta, contoh, atau data. Jangan membuat tesis yang terlalu luas atau ambigu. Selanjutnya, apa itu kerangka karangan? Definisi kerangka karangan adalah struktur yang mengorganisir ide dan argumen yang akan dikembangkan dalam tulisan. Kerangka membantu penulis untuk mengatur pemikiran secara sistematis dan memastikan tulisan tetap terfokus pada tujuan utama.
Fungsinya pertama untuk menyusun ide secara logis atau tersusun, terstruktur, lalu membantu penulis agar tidak keluar dari topik dari pembahasan, dan mempermudah proses penulisan dan revisi selanjutnya. Lalu komponen utama yang harus diperhatikan pertama itu ada pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Itulah komponen utama dari kerangka karangan. Lalu contoh kerangka karangan pertama itu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan itu seperti pengantar mengenai penggunaan sosial media di kalangan remaja. Lalu pernyataan tesis yang menyatakan bahwa sosial media bisa bermanfaat, tetapi berisiko bagi kesehatan mental jika tidak digunakan dengan bijak. Lalu kedua ada isi, manfaat sosial media, akses informasi dan pendidikan. Lalu ada dampak negatif sosial media seperti kecanduan dan gangguan tidur. 3. Cara mengatasi dampak negatif. Pertama, penggunaan sosial media secara moderat atau berlebihan. Selanjutnya penutup. Dan penutup yaitu kesimpulan bahwa meskipun sosial media dapat membawa dampak negatif, namun dengan pemahaman yang bijak, manfaat yang didapat bisa lebih besar daripada risikonya. Berikutnya cara menyusun kerangka karangan. Pertama, perhatikan, tentukan topik, pilih topik yang relevan dan menarik serta sesuai dengan audiens yang dituju. Kedua, buat tesis yang jelas, tentukan argumen atau pandangan yang ingin disampaikan dalam tulisan. Ketiga, rancang isi poin-poin, bagi isi karangan ke dalam poin-poin yang jelas terstruktur. Keempat, urutkan poin-poin secara logis, berawal dari argumen yang paling efektif dan mudah dipahami. Kelima, tulis kesimpulan, rangkum semua kesimpulan dari ide utama dan memperkuat tesis. Keenam, mengapa topik tesis dan kerangka karangan penting? Pertama, topik itu memberi arah dan fokus pada tulisan. Kedua, tesis memberikan tujuan dan pendirian yang jelas, memberi pembaca gambaran tentang apa yang akan dibahas dan dikembangkan. 3. Kerangka karangan membantu mengatur ide dan memastikan tulisan tetap terstruktur dan terarah. Kesimpulan, pertama, bisa memahami perbedaan antara topik, tesis, dan kerangka karangan. Itu yang paling penting untuk menghasilkan tulisan yang terorganisasi dan efektif. Lalu topik adalah bahan yang akan dibahas. Untuk tesis itu adalah klaim atau argumen utama yang perlu dibuktikan secara real. Dan kalau kerangka karangan adalah rencana atau plan atau struktur tulisan. Dan menggunakan ketiga elemen ini dengan baik akan meningkatkan kualitas tulisan dan membantu penulis menyampaikan ide secara jelas dan persuasif. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.